Tamam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu ma'ani. Ya, kalau misalkan kita kiaskan atau kita analogikan dengan khoyat atau penjahit, ya kan, di ilmu ma'ani kita baru melakukan proses miqyasul jism, ya kan, ukuran bahunya berapa, ukuran panjang badannya berapa, gitu ya. Pokoknya ukuran-ukuran jism. Atau sama aja kayak kita ngeliat muqtadul hal. Gimana sih sikonnya? Kita milih ijaz atau ibnab gitu ya. Kita koser yang kita maksudkan itu kosru ifrod atau kolbin atau ta'yin gitu. Pokoknya kita ukur semuanya. Nah, setelah kita ukur ya, muqtadul hal di ilmu ma'ani atau sama aja kayak khoyat lagi miqyasul jism, selanjutnya kita milih dari ukuran yang kita punya itu bakal mau jadi bentuk baju apa gitu kan. Mau jadi gamis atau jadi tunik atau jadi outer jadi inner atau apalah macam-macam baju gitu kan. Sama aja kayak kita milih, kita mau mengungkapkan makna itu yang sudah sesuai dengan muqtadul hal, mau kita ungkapkan dengan majas, ya majas nanti ada isti'arah dan majas mursal, atau dengan tasbih, atau dengan kinayah, ya sama aja kayak kita milih mode bajunya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke ilmu ma'ani itu, kalian tahu nggak kan kita intinya 3 nih nanti kita akan membahas tasbih, majas, kinayah. Nanti majas ada majas mursal dan isti'aroh atau majas akli, majas lugawi gitu kan. Nah, pertama kalian tahu nggak tasbih yang mana? Boleh langsung buka mikrofon. Yasmalakum bifati mikrofon. Tasbih yang mana sih? Contoh bahasa Indonesia nggak apa-apa deh. Menyerupai seumpama. Ya. Yang Ustazi Kalbahri fil Karam ya, Ustaz? Iya, Ustazi Kalbahri fil Karam. Jadi kayak kita menyamakan musyabah dengan musyabah. Jadi harus ada 2 rukun utama ya kan? Karena kita harus menyamakan si A dengan si B. Misalkan kita menyamakan ustadku ya kayak lautan gitu kan. Karena sama-sama mulia. Ustadz gak henti-henti memberikan ilmu, lautan gak henti-henti memberikan rezeki kan. Atau misalkan nih kayak bahasa Indonesia deh kita sering bilang teman kita tuh tinggi banget dia. 170-an gitu lah sentimeter. Kita bilang, ah kamu tinggi kayak tiang, kan gitu. Nah itu sebenarnya udah ada musyabah kamu, musyabah bih tiang gitu kan. Terus kesamaan antara keduanya tawajjuh syibah yaitu tinggi gitu. Nah jadi di sini yang kita dapati tasbih itu masih pakai makna hakiki. Kamu emang kamu, tiang emang tiang. Nah, jadi karena kita cuma menyamakan si A dengan si B, musyabah dengan musyabah B. Gitu. Kamu tinggi kayak jerapah, kau pinter kayak kamus gitu kan. Nah gitu. Nah kalau masuk ke majas, apa bedanya sama tasbih? Ini majasnya bisa istiarah, bisa majas mursal ya. Atau kita ke istiarah dulu deh. Apa bedanya? Tadi kan udah bilang nih, tasbih itu masih makna hakiki. Kamu ya kamu, tiang ya tiang. Gitu. Kamu ya kamu, kamus ya buku kamus itu. Gitu. Pas kita bilang kamu kayak kamus, karena sama-sama kita tuh teman kita kayak kalau ditanya bahasa asing apa aja dia tahu gitu. Nah, kalau udah masuk ke majas gimana? Kan majas tuh udah keluar dari dunia hakiki. Berarti Khayali saja. Iya, jadi Berarti, namanya diganti kamus gitu sudah. Oke, jadi kita nggak usah ngomong kamu lagi, langsung aja. Wah, dateng nih kamus berjalan, misalnya kayak gitu kan. Dateng nih, misalnya atau kita cerita, itu lagi ngomong di depan kelas, dia tuh kamus berjalan. Nah, kamus berjalan itu nggak mungkin makna hakiki kamus punya kaki jalan gitu, tik 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 gitu kan. Nah, jadi kamus berjalan di sini udah makna majas. Nah, coba di sini apa bedanya sama tasbih? Kan kalau tasbih ada kamu kayak kamus, ada musyabah dan musyabah bih. Tapi kalau udah masuk ke majas, kita nggak ngomong kamu lagi, langsung aja kamus berjalan gitu. Jadi kita nggak ngomong kamu lagi, tapi kamu itu sudah masuk ke jasadnya kamus berjalan gitu kan. Jadi udah nggak ada kamu lagi, kalau majas tuh langsung. Dan kita tahu dia tuh majas karena nggak mungkin kamus tuh punya kaki jalan gitu. Jadi dobitnya kalau kita tahu itu majas adalah dia nggak mungkin pakai makna hakiki secara akal, ya kan. Ya gimana pun ceritanya, pokoknya kamus nggak punya kaki, kakinya bisa jalan gitu. Jadi yang kita maksud, misalkan yang berdiri depan kelas itu dia kamus berjalan gitu. Jadi yang kita maksud adalah teman kita yang dia itu pinter banget bahasa asing gitu. Banyak mufrodat, banyak vocabularies yang dia hafal gitu misalkan. Atau waktu kita bilang teman kita pemberani, kan waktu tasbih kita bilang anta kal asad fi syuja'ah fil jur'ah gitu kan. Kamu kayak singa ya, sama-sama berani gitu. Saya asad itu di sini simbolnya raja hutan gitu kan, yang paling berani. Semuanya di hutan kan takut sama dia.
Nah, jadi asad tuh udah paten, dia simbol keberanian. Terus kita bilang kalau teman kita, kamu anta kal asad gitu. Itu masih tasbih karena ada kamu, ada asad, ada musyabah dan musyababi. Tapi kalau kita bilang sami itu asad yahtub ya, ala mimbar, ya, kita bilang ada singa yang khutbah di atas mimbar gitu kan. Nah itu udah nggak mungkin. Jadi udah nggak ada kamunya lagi, langsung singa gitu. Jadi kalau majas tuh udah nggak ada musyabahnya, langsung ke musyabah bi. Jadi emang kita kan prosesnya kayak udah lewat proses tasbih dulu, tapi kita langsung nyebut satu rukun aja, musyababihnya aja gitu. Tapi ada istiaroh yang menyebutkan musyababih, ada yang lawazimnya aja ya. Cuma ini secara garis besarnya aja biar kita bisa bedain apa tasbih, yang mana istiaroh atau yang mana majas gitu. Karena asad yang yahtub alam mimbar nggak mungkin lagi asad hakiki gitu kan. Kita udah tahu gara-gara ada kata-kata yahtub alam mimbar itu disebut dengan korinah, itu nggak mungkin lagi asad hakiki yang hewan buas yang raja hutan itu gitu. Tapi kita udah melewati proses menyamakan teman kita yang pemberani itu dengan asad, tapi kita langsung nyebut asadnya dia. Jadi dia tuh langsung jadi asad gitu. Nah, itu disebut dengan majas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iksandri Terus Yusuf. kalau corona yakulnas itu masuknya kemana saja? Corona yakulunnas. Yakulnas. Nah, Coba kemarin kalau sempat dipikir, ditanyain sama Syekh. dia itu bisa jadi mana hakiki nggak? Corona punya mulut nggak buat makan, terus punya lambung, punya pencernaan? Ya udah, dia nggak mungkin mana hakiki. Jadi masuknya istiaroh ya saja. Nanti istiaroh itu ada yang namanya istiaroh asliyah dan tabaiyah. Ada istiaroh yang diambil dari isim jamid atau dari mustaq. Nah, jadi ada istiaroh berupa fi'il, istiaroh berupa huruf, doref, gitu-gitu. Ada juga istiaroh berupa, ya pokoknya yang jamid atau yang mustaq. Gitu. Nanti tinggal kita masukkan. Dia istiaroh yang asliyah atau yang tabaiyah. Atau contohnya kayak kita lihat di berita-berita gitu kan ada seorang pencuri diciduk warga gitu. Nah, apakah ini ciduk beneran ada gayung di tag gitu kan? Iya kan? Itu sebenarnya kita dalam sehari-hari itu sering banget pakai majas. Jadi kita nggak usah bingung-bingung di balagoh gitu. Sebenarnya kita tuh udah pakai uslub-uslub balagoh gitu ya. Udah pakai cara-cara balagoh yang ada di tasbih, majas, kinayah. Cuma kita nggak ngerti teorinya aja gitu. Karena sekarang kita mikir teorinya, yang mana rukun-rukunnya, dan dia termasuk tasbih apa atau majas apa. Jadi sebenarnya kita udah sering banget pakai suar bayaniyah di kehidupan sehari-hari. Orang Indonesia lagi suka banget pakai kinayah kan. Kalau yang kinayah, apa bedanya dengan tasbih dan majas? Titik perbedaannya ya. Jadi kalau tadi Ana bilang titik perbedaan antara tasbih sama majas itu, kalau tasbih masih ada dua rukun, musyabah, musyababi, anta, kal asad, fi, syuja'ah. Tapi kalau dia langsung di majas, dia langsung ada singa lagi berpidato di atas mimbar. Nah itu kan langsung singanya, nggak ada kita tasbihkan lagi, tapi langsung kita pakai singa, kita pinjem, makanya dibilangnya istiaroh kan, istiaroh kan minjem. Jadi kita minjem lafaz ke bukan yang makna asli atau bukan makna hakiki, kita ke makna majazi gitu. Karena nggak mungkin dia jadi makna asli. Jadi selama ini tuh nggak akan ada singa yang bisa khutbah gitu kan. Kalau khutbahnya di antara jumhurnya binatang ya mungkin aja ya. Gak ini nggak dunia kartun ya. Terus kalau di kinayah bedanya titik perbedaannya itu gini. Kalau majas, ya ini langsung ke poin-poinnya. Kalau majas itu dia nggak bisa makna hakiki, sama sekali nggak bisa, nggak ada celah sama sekali, ya kan? Nggak bisa pokoknya dia makna hakiki itu. Singa yang yahtub, kamus berjalan, apa-apa, pokoknya itu nggak bakal ada kemungkinan punya makna hakiki. Dia pasti majas terus. Tapi kalau kinayah, dia masih boleh jadi makna hakiki, cuma bukan itu yang dia inginkan. Misalkan kita bilang, ada cewek nih, Alia contohnya namanya. Alia ihmarat wajuhuha gitu. Misalnya kita bilang wajahnya kemerahan kan gitu. Nah, wajahnya kemerahan itu masih bisa makna hakiki. Emang wajahnya warna merah gitu. Dia humairah. Tapi yang diinginkan dalam kinayah, dia bukan ingin menyampaikan wajahnya Alia itu merah. Si cewek tadi itu namanya Alia gitu ya. Dia wajahnya merah, lagi kemerahan gitu. Tapi yang kita inginkan, makna dari kemerahan wajahnya, ihmarat wajuhuha, itu adalah dia malu-malu gitu.
oh merah nih, wajahnya merah nih gitu. Tapi yang kita inginkan sebenarnya dia itu malu-malu. Atau contohnya apa ya? Jangan kamu hanya berpangku tangan gitu. Misalkan berpangku tangan kayak gini kan, males-malesan gitu. Yang kita inginkan tuh bukan yang kayak jangan kamu maktuful yaden gitu, jangan kamu cuma berpangku tangan, tapi sebenarnya kita kamu jangan diem aja kan gitu kan. Yang dimaksud bukan beneran jangan berpangku tangan gitu. Padahal masih bisa, itu makna asli, masih bisa secara akal dia terjadi. Beda kalau yang tadi majaz kan nggak mungkin itu makna hakiki, tapi kalau kinayah masih masuk akal buat jadi makna hakiki, tapi bukan itu yang diinginkan. Itu ya cara bedain majaz sama kinayah. Paham tum? Banyak lagi kok kinayah di bahasa Indonesia tuh. Masih bisa makna asli, tapi bukan itu yang diinginkan. Oke, kita langsung ke kitab ya. Jadi sampai sini kita udah tahu poinnya ya. Bedain tasbih sama majaz itu kalau tasbih rukunnya lengkap dan masih makna hakiki. Kamu ya kamu, asad ya asad, rukunnya lengkap, musyabah. Tapi kalau udah masuk ke majaz, kita langsung ke asadnya. Kita nggak nyebutin anta lagi, dan asad di sini udah jadi makna majazi, bukan hakiki. Gak ada celah buat jadi makna hakiki karena nanti ada korinah yang mani'ah min iradati makna hakiki, yang bikin kita kayak mikir ini nggak mungkin jadi makna hakiki, makanya kita lempar ke makna majazi. Terus kalau udah masuk ke kinayah masih boleh makna hakiki, tapi yang bukan itu yang diinginkan, tapi lazim maknahu, makna yang lain gitu ya. Tadi yang alia ihmarat wajibuha, atau misalnya kita bilang nih waktu Idul Fitri gitu ya, silakan berkunjung ke rumah, pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian. Nah, pintu rumah selalu terbuka untuk kalian bisa aja makna hakiki, ya kan? Selalu terbuka untuk kalian kapan aja gitu. Maksudnya pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian kan bisa makna hakiki. Bisa banget emang dibuka pintunya gitu. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah kita bisa menyambut kalian terserah mau datang kapan aja kan gitu. Maksudnya kita ahlan-ahlan aja kita bakal nyambut kapan aja kalian datang gitu. Tapi bukan maksudnya kayak pintu kita buka terus kan, enggak. Paham tuh? Udah bisa bedain ya, berarti udah selesai nih kita ilmu bayan. Udah bisa bedain 3 itu terus sebenarnya udah kuncinya ilmu bayan. Jadi di sini yang kita lakukan pertama kalau kita ngelihat ayat Al-Qur'an atau ngelihat syair, pokoknya ngelihat syahid balaginya lah, kita harus paham maknanya dulu. Habis itu kita lihat ada nggak ya musyabah-musyababinya? Kalau ada ya udah dia langsung masuk ke bab tasbih. Terus kalau misalkan ini kok nggak ada musyabahnya, langsung musyababi dan lafadz ini tuh langsung dipinjam buat makna majazi. Oh berarti dia bab isti'aroh. Kalau alaqahnya musyabahan nanti isti'aroh, kalau alaqah ghairu musyabahan nanti masuknya ke majaz betal. Terus ternyata gini, kita ngeliat lafadz atau syair atau ayat Al-Quran. Kok ini kayaknya ini ya masih boleh makna hakiki tapi bukan ini yang diinginkan. Yang diinginkan adalah makna yang lain, lazim maknahu gitu. Masih bisa rumah orang itu kasih ruduhon, emang bener asapnya tuh banyak banget di rumah itu kan masih masuk akal, gak kayak yang majaz tadi. Masih masuk akal rumah orang itu kasih ruduhon, kasih romat gitu ya. Tapi yang diinginkan bukan itu, yang diinginkan adalah makna lain dari situ, makna lazimnya, yaitu orang kalau banyak asap, banyak tamu, dia banyak tamu harus nyuguhin makanan, dia banyak tamu karena dia orang yang mulia. Kayak dia mulia banget, tamunya nggak habis-habis. Dia kayak gitu. Karena emang ciri khasnya, karakternya orang Arab itu kan mereka ikramud duyuf. Jadi emang kalau ke tamu itu bener-bener jor-joran gitu kalau bahasanya orang Jawa tuh. Sampai ada syair Arab yang mengatakan bahwa ada orang yang mulia banget kan. Biasanya simbolnya orang mulia di syair jahili itu disebut dengan Hatim At-Ta'i gitu ya. Jadi kalau kita punya kayak di Indonesia contohnya orang cerdas itu simbolnya B.J. Habibie gitu ya. Kita punya temen dia cerdas banget, terus kita bilang wah B.J. Habibie datang kayak gitu loh, kayak gitu contohnya. Misalkan kan tadi Ana bilang tentang kedermawanannya orang Arab ya. Makanya kinayah orang Arab tuh ada ceritanya kasir romat karena emang punya karakter mereka sangat memuliakan tamu. Sampai ada ceritanya kisahnya Hatim At-Ta'i, itu setiap ada tamu nyembelih unta, nyembelih kambing gitu loh. Setiap ada tamu. Sampai si istrinya nih pusing gitu kan. Habis semua hartanya karena punya tamu banyak gitu. Terus ada syairnya. Syairnya itu gini, langsung ke Indonesianya aja ya. Jadi kayak unta kan, kalau yang unta betina pasti punya anak gitu kan. Anaknya pasti disusui dulu kan. Nah, waktu belum selesai menyusui anaknya, unta itu harus disembelih dulu. Karena udah waktunya dia disembelih, ada tamu datang gitu kan. Akhirnya syairnya itu menyanjung kedermawanan Hatim At-Ta'i ini, atau kedermawanan orang Arab gitu ya. Itu dengan
ini nih anak untanya belum selesai nyusui, ibunya udah nggak ada gitu loh. Jadi itu sebenarnya pujian gitu loh. Tapi kita harus masuk ke dunia kedermawannya orang Arab seperti apa, kita harus bayangin gitu sampai kita bisa memahamin syair-syair itu. Oke, visual, udah paham ya antara 3 poin, baru kita masuk ke kitab. Hari ini kita bahas tasbih dulu. Nanti tasbih ada 3 yang kita bahas. Tasbih yang tamsil, tasbih dimni, tasbih maklub. Itu 3 poinnya. Yang penting kalian udah tahu kan tasbih itu ada musyabah bi. Gitu. Fahimtum visual qabla an nahdu wa ilal kitab, atau langsung ke kitab aja. Ustazah Afwan izin bertanya. Dia mau ditanyakan nggak? Ya. Kita harus hoyali ya kalau di ilmu bayan itu, karena kita suar bayaniah. Jadi kita harus berimajinasi pokoknya. Jadi kita tuh bakal dapat imajinasi kasirul rahmat itu banyak mulia. Kalau kita bisa dapat makna itu, berarti kita udah berimajinasi tentang banyak tamu, tentang banyak subuhan, perlu banyak subuhan, tentang ini banyak, harus khayal pokoknya suar bayaniah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ustazah izin bertanya. Kita langsung ke... Oh iya, tafadhali. Tadi kan yang tasbih itu ada yang di contoh pertemuan sebelumnya ada yang pakai huruf kaf ya Ustazah, yang kalbahri gitu. Itu hurufnya tuh harus pakai huruf kaf terus di setiap mau tasbih atau gimana Ustazah? Gimana contoh di pertemuan sebelumnya? Fi harus ada huruf kaf terus. Yang mana? Yang tasbih, yang kalbahri. Oh, jadi gini. Rukun yang dimajaz kan memang kayak kita bilang anta kal asad fi jur'ah atau fi syuja'ah. Kan itu kan ada anta, musyabah, asad, musyababi. Kafnya ada tuh tasbih. V titik-titiknya itu maksudnya kesamaan dalam hal apa, itu nggak harus pakai V sih, bisa aja kayak karoman gitu atau syuja'atan, jur'atan gitu bisa. Yang penting dia menjelaskan wajah syibah antara keduanya. Rukunnya kan 4, tapi yang wajib ada itu cuma asasinya cuma 2, musyabah musyababih. Jadi kita tuh bisa cuma bilang anta syamsun, anta komarun, anta nurun, gitu tuh udah jadi tasbih, nggak perlu kaf, nggak perlu V. Jadi misalnya nggak perlu nyebutin ada tasbih sama wajah syibahnya itu boleh. Karena yang asasi itu cuma musyabah dan musyababih. Anta syamsun, anta badar, anta nurun, fauqa nuri. Jadi itu semuanya tasbih itu. Anta kasyamsi, fi titik anta kalbadri, anta kanur. Gitu. Tapi langsung aja anta syamsun, anta asadun boleh. Itu nanti disebut dengan tasbih balik ya. Tasbih yang tanpa ada tuh tasbih dan tanpa wajib syibah. Itu gak sih yang ditanyakan? Iya Ustazah, syukran. Iya, jadi kita boleh tasbih itu cuma anta asad, anta komus masyi gitu, anta komus syamsi gitu. Kayak gitu kita boleh langsung. Anta imat gitu, misalnya kamu kayak tiang apa, langsung anta imat. Boleh itu. Namanya tasbih balik ya, tasbih yang tanpa penyebutan ada tuh tasbih dan wajib syibah. Oke, kita langsung ke kitab ya, ada lagi yang ditanyakan. Ini baru 15 yang hadir. Jadi tadi pertengahan syarah ada 3 orang yang hadir. Berarti kepencet Google Drive tadi. Oke, kita lanjut ke kitab ya. Anta syamsun, anta badru, anta nurun, fauqa. Jadi tadi baru mukadimahnya suar bayaniyah ya. Seenggaknya kita pokoknya ilmu bayan harus tahu bedanya tasbih majaz kinayah. Nah, baru sekarang kita masuk ke bab tasbihnya itu. Mana dia? Ada di halaman berapa? Nah, ini dia. Ilmul bayan. Ahlan wa sahlan fi ilmul bayan. Ya.
ilmu bayan. Nah, jadi kayak gini. Contohnya nih, kita kalau lagi ngomong, jadi ada untuk menyampaikan makna kita punya 4 metode. Sama aja kayak kita punya ukuran baju, kita bisa bikinnya apa aja, gamis, tunik, kemeja gitu kan. Nah, yang di sini kita pilihannya 4, itu ada hakikoh mujarodah, hakikoh musyabahah, majas, dan kinayah. Kalau hakikoh mujarodah berarti pakai maknanya hakiki. Mujarod itu murni, berarti hakiki murni tanpa ada polesan tasbih, tanpa ada bab majas, tanpa ada kinayah. Pokoknya dia murni. Jadi ar-rasul karimu. Nah, terus kalau mau pakainya musyabahah, kita pakai musyababi, kita samakan, nggak langsung ngomong karimun, tapi kita bilang kita samakan kemuliaannya itu kayak bahar, ar-rasulu kalbahri karoman wajudan. Nah, di sini ya, jadi wajushiba tuh nggak harus pakai fi, langsung karoman wajudan, itu boleh. Nah, terus majas nih, zurna fil madinati bahrul judi wal karom. Nah, jadi kita menziarahi di Madinah itu bahrul judi wal karom. Nah, nggak ada lagi ar-rasulu, nggak ada lagi musyababihnya. Itu disebut dengan majas. Terus yang kinayah, Rasulullah ikut malaka jaziratul Arab kasiran mabat atau ya. Nah, di sini kalau kinayah langsung, jadi Rasulullah itu yang penguasa seluruh jazirah Arab. Kayak semua jazirah Arab itu tunduk ke Rasul. Udah langsung jadi kinayah. Jadi ada 4 cara tadi ya. Maka di ilmu bayan itu apa? Ilmun yubhasu fihi antori kitabyinil makna. Kita punya makna satu nih di otak. Tapi cara tabyin atau cara takbirnya kan macam-macam. Toriknya metode apa nih yang mau kita pilih? Bisi gotil haqiqah mujarradah, awil musyabaha, awil majas, awil kinayah. Oke, mulai dari tasbih ya, kita akan tahu arkannya dulu, yaitu arkannya yang kita tahu tadi, ada musyabah, musyababi, ada tasbih, dan wajh syibah. Ya. Terus ada watnya, ya, ada wat musyabahnya, contohnya nih, Ali, kal, asad, ya. Fil, jur'ah, gitu. Berarti Ali kayak singa, ya. Dalam keberaniannya. Ada watnya tasbih itu ada kaf, ka'anna, jadi nggak cuma kaf terus ya. Jadi bisa ka'annaka asad ya, anta mislu asad, anta syibhu asad, anta yuhki asad, wa mamfi makna, dan semua yang mengandung makna seperti itu. Torofahu, nah yang paling penting ada itu adalah ruknani asasiani, yaitu musyabah dan musyababi gitu ya. Terus yang wajul syibah sama tasbih boleh disebut boleh. Jadi contohnya nih, aliyun asadun jur'ah. Nah di sini nggak ada tasbihnya. Aliyun kal asad, nah itu nggak ada wajh syibahnya. Aliyun asad, nah di sini nggak ada tasbih dan nggak ada wajh syibah. Itu disebut dengan tasbih balik ya, yang jim yang ketiga. Bisa kan? Nah kaidahnya tasbih di sini bayan anna syai'an syaraka goirohu. Jadi kita kayak mau menjelaskan kalau kamu ya syai'annya misalnya contohnya kamu syaraka goirohu, kamu tuh kayak asad gitu kan. Fi wasfihi fi jur'ah, fi syuja'ah, biadatin malfudah atau malfudah, dan adanya itu bisa tersirat, bisa tersurat, bisa ada lafadznya atau enggak gitu. Karena yang rukun asasinya cuma musyabah musyababi. Kemudian, nah tasbih kan kita tahu nih ada musyabah musyababi. Nah, sebenarnya tasbih itu enggak cuma yang ada di anta kal asad mufrad ketemu mufrad kamu seperti asad. Tapi juga bisa kita tuh menyamakan sesuatu, satu cerita dengan satu cerita, satu kisah dengan satu kisah. Contohnya nih, coba kalian lihat, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut takhadat baita. Ada yang tahu rumah laba-laba? Semuanya tahulah ya. Rumah laba-laba yang ada di pojok-pojok ruangan gitu kan. Enggak di pojok ruangan sih, di mana sih itu sarang laba-laba ya. Ya pokoknya rumah laba-laba yang kayak rumah Spiderman itu kan kena angin dikit aja udah rapuh gitu kan, udah lenyap gitu. Nah, kama saril angkabut ittahadat baita. Itu satu cerita khusus, angkabut ittahadat baita. Jadi angkabutnya dari segi rumahnya aja yang kita lihat gitu, bukan angkabut yang lain-lain gitu. Nah, itu disamakan dengan apa? Itu musyabahnya ya. Musyabahnya apa? Alladzina takhadhu min dunillahi awliya. Orang-orang yang minta pertolongan kecuali kepada Allah gitu kan. Nah jadi di sini nggak bisa kayak orang kafir sama kayak angkabut titik, nggak bisa. Gak, kayak tadi kan anta kal asad itu bisa, itu mufrad. Kalau tamsil kita harus satu rangkaian khusus, nggak bisa kita potong anta kal angkabut. Misalkan ada orang yang dia itu minta pertolongan kecuali kepada Allah, terus kita bilang anta kal angkabut. Nah itu nggak bisa dipahami. Kamu kayak laba-laba lah, kenapa gitu?
Enggak, angkabutnya di sini harus panjang sampai titik. Angkabut ittahadat baita. Nah, itu disebut dengan satu tamsil, satu kisah gitu. Kisah angkabut yang lagi bikin rumah. Yang kita kan tahu nih, yang namanya rumah itu kan buat tempat perlindungan kan, biar kalau hujan nggak kedinginan, nggak basah, biar kalau panas nggak kepanasan, kalau dingin nggak kedinginan kan gitu kan. Nah, tapi rumahnya angkabut gimana? Auhanal buyut baitul angkabut ya kan. Malah nggak jadi fungsinya rumah kan. Dia bikin rumah tapi bisa lenyap dengan mudah, nggak bisa ngelindungin dia kan gitu. Ya sama aja, orang kalau minta pertolongan kan dia kayak minta kekuatan gitu kan, minta ditolong. Tapi pertolongan yang kecuali kepada Allah itu rapuh banget, ya kan. Malah bisa bikin dia nggak selamat gitu kan. Ya sama aja kayak angkabut intahudat baita. Nah, di sini syabbahallahu ta'ala halal kafirin hina tamadu fi nusra ala asnamihim bihal angkabut. Nah, angkabut itu nggak bisa kayak orang kafir kayak angkabut ya, nggak bisa kayak gitu. Angkabutnya harus yang gimana? Nasajat min huyutiha ad-dha'ifa baitan laha la yalbas antumazziqahu ar-rifa yatlasya. Falaisal muratuna tashbih kufar bil angkabut tashbih mufrad. Nah, jadi di sini halul angkabutnya kayak gimana? Nasajat min huyutiha. Jadi angkabut kan punya huyut kan, benang-benangnya. Ad-dha'ifa yang benangnya tuh kayak rapuh banget lah, benangnya itu kayak cuma tipis gitu kan. Dan dari benangnya itu dia bikin rumah, layal bas antumazi kohurih fayatalasya. Ketika ada angin, seret doang gitu, dia bakal lenyap, ya talasya, lenyap gitu. Jadi kita nggak bisa tasbih kufar kalau angkabut, nggak bisa. Harus panjang, kisahnya angkabutnya yang mana? Yang ittahadat baita. Jadi kita berhoyal dulu, laba-laba, jadi kita harus berhoyal ya, kalau berarti kita nggak dapat maknanya kan. Kita harus berhoyal dulu, angkabut kalau bikin rumah gimana sih, rumahnya kayak apa, kalau kena angin gimana, oh ya rumah itu harusnya buat tempat pertolongan gini-gini ya gitu. Idla tusyabih bainahuma fil hajmi wala fi surah. Jadi kita nggak nyamain bentuknya kufar kayak bentuk angkabut, enggak nyambung, bukan itu maksud dari tasbih tamsil yang ada ini. Balil murad tamsilu halihim fiktirarihim bihimayatil asnam iyahum ma'a ajziha bihalil angkabuti fi tashbih fi tathabbutiha bi baitiha alwahid. Jadi fi tasyabuhiha fi baitiha alwahid. Jadi kita itu nyamain satu rangkaian cerita orang kafir kalau mereka itu kan minta pertolongan kecuali kepada Allah kan, meminta pertolongan ke berhala-berhala mereka gitu. Padahal orang minta pertolongan kayak minta kekuatan, saja kayak orang kan bikin rumah karena buat tempat perlindungan kan. Nah, coba kita lihat rumahnya angkabut dengan huyut yang dhaifah tadi gitu. Jadi nggak bisa dipenggal mufrad dengan mufrad, anta kelasat kufar kalau nggak bisa, harus satu cerita rangkaian khusus. Nah, kalau udah bentuknya satu cerita disebut dengan tasbih tamsil gitu ya. Jadi tasbih tamsil di sini yusamma tasbih tamsilian idza kana wajhu syibah surah muntaza'an min muta'addid yusamma tasbih murakkab. Ya. Jadi kan yang tadi sebelumnya antakal asad cuma satu kata dengan satu kata itu udah bisa menyampaikan makna tasbihnya. Antakal asad gitu kan. Itu disebut dengan tasbih mufrad. Nah, kalau murakkab kan dari susunan kisah kan, dari susunan satu cerita gitu. Nah, itu jadi kalau tasbihnya murakkab itu bisa juga disebut dengan tasbih tamsil karena kita menyamakan satu cerita orang kafir yang minta pertolongan ya sama dengan angkabut yang lagi bikin rumah ya. Atau yang ini nih, masalul ladzina hamilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Nah, di sini yang mana musyabahnya? Ayo kita menyamakan apa dengan apa sih di ayat ini? Himar. Himarnya yang lagi apa? Jadi himarnya nggak bisa kayak kamu kayak keledai ya gitu. Keledai ya, bukan kedelai. Iya, kita harus berimajinasi dulu. Himar, keledai, yang dia yahmilu asfara, dia itu cuma jadi pengangkut buku-buku. Ya, sufur itu kan kitab suci juga kan, sufur itu asfar. Mereka tuh mengangkut kitab suci, kitab yang sangat berharga. Tapi mereka cuma dapat capeknya doang si keledai itu. Dia nggak tahu isi yang dia bawa apa. Sama kayak apa? Itu musyabahnya apa? Sama kayak orang yang pelajari Taurat. Tapi dia nggak Iya. Dia nggak bawa ngerti Taurat, isinya. nggak ngerti gitu. Iya, jadi sama kayak orang-orang ahlu kitab, orang yang mereka tuh dapat kitab suci Taurat, tapi mereka nggak jadikan kitab itu pedoman gitu loh. Sama aja kayak keledai cuma dapat capeknya doang. Mereka ngangkut buku kan capek-capek nih, misalkan dari kota A ke kota B. Tapi himar nggak bisa baca isi yang dia bawa apa. Padahal yang dia bawa itu sesuatu yang berharga, tapi nggak berguna buat hidupnya dia. Sama aja kayak orang yang dapat kitab Taurat ya,
ahlu kitab, orang-orang yang mereka itu dapat kitab Taurat tapi nggak dijadikan pedoman hidupnya. Kayak ya udah mayan fas gitu loh, layan fak gitu. Cuma dapat capek atau beratnya aja. Nah di sini bisa nggak kita bilang ahlu kitab kayak keledai? Nggak bisa, harus satu rangkaian cerita. Keledainya yang lagi apa? Yang lagi bawa asfar, sufur, kitab-kitab suci. Jadi keledainya yang lagi gitu, bukan keledai yang lagi makan, bukan keledai yang lagi tidur, bukan keledai binatangnya, bentuknya, badannya, hidungnya, mata itu bukan surahnya. Ya. Tapi keledai di sini yang lagi yahmilu asfaro. Jadi di sini harus satu kisah lengkap, nggak dipenggal-penggal. Banyak ya di Al-Quran ya, di sini ayat Al-Quran semua yang jadi contohnya tasbih tafsir. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, di sini musyabahnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi kalau menginfakkan hartanya nggak di jalan Allah, ya beda lagi ceritanya. Jadi harus sampai titik, sampai satu kisah gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini nggak bisa dipenggal. Orang yang berinfak, bisa aja dia membelanjakan barangnya, kan anfak maksudnya mentasarufkan atau membelanjakan hartanya gitu ya. Fisabilillah, kalau nggak kita bilang yang membelanjakan disabilillah cuma orang yang membelanjakan hartanya gitu. Jadi itu nggak bisa, harus satu rangkaian, satu cerita utuh, fisabilillah. Nah itu sama aja kayak habah, satu benih gitu ya, satu biji yang punya 7 tanabil ya, 7. Jadi dari satu benih itu punya 7 cabang, terus dari tiap sumbulahnya itu ada 100, berarti 1 jadi 700 gitu. Jadi nggak bisa kayak kita orang yang infak tuh kayak habahnya kenapa gitu kan, kayak benih, kayak bijinya kenapa gitu. Kita harus jelasin bijinya itu yang bisa ada 7 cabang, setiap cabangnya nanti ada 100 habah lagi kan gitu. Nah, jadi harus satu kisah khusus ya, satu cerita utuh. Ya, mungkin hari ini kita sampai tasbih tafsil. Besok kita bahas tasbih dimni, tasbih yang tersirat. Yang ini juga keren banget, kita harus berhoyal ya. Harus berimajinasi, terus tasbih maklub. Baru nanti selesai masuk ke majas. Oke. Tamam, fahimtum? Apa saja ada pertanyaan? Nah, tafadhol. Yang harus satu kisah itu kedua musyabah bi atau salah satu saja sudah buat tamsil? Itu bisa. Oh, jadi apakah yang di sini yang surah muntaza'ah min muta'addid itu adalah kesamaan antara keduanya. Jadi wajah syibahnya walah. Kan kita menjelaskan satu kalimat utuh, satu kisahnya itu karena menyamakan 2 cerita. Jadi wajah syibahnya, makanya dia ta'rifnya, apa lagi ya? Ta'rifnya dari tasbih tamsil itu dia wajah syibah yang dari surah muntaza'ah min muta'addid. Share screen. Jadi hal yang kita samakan, ya, kesamaan antara keduanya itu kesamaan ketika satu kisah gitu. Makanya yang malah wajah syibahnya nih. Idza kana wajhu syibah surah muntaza'ah min muta'addid sama tasbih murakkab. Jadi kesamaan antara keduanya itu satu kisah utuh gitu, wajhu syibah antara keduanya. Jadi yang murakkab di sini yang dari kisah utuh adalah wajhu syibah. Ya. Jadi wajhu syibahnya nggak cuma satu kata,